Shalom semuanya. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih kami ada hari ini karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan dengan kerinduan. Lebih baik satu hari berdiam di pelataran-Mu. Kami percaya Tuhan ada pemulihan, ada kesembuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan, amin. Mari kita angkat pujian kita. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan, satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari yang rindu angkat pujian-Mu, katakan, satu hal yang berdiam di dalam, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan, lebih baik, lebih baik di pelataran-Mu, oh Tuhan.
Kami rindu Engkau Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau Yesus. Daripada 1000 hari di tempat lain, oh, kami memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari katakan lebih baik, lebih benar Tuhan. Itu yang kami butuhkan, itu yang kami rindukan Tuhan. Yesus, Yesus. Amin. Di tempat lain, Engkau kebanggaan kami, Engkau kesenangan kami Tuhan. Memuji-Mu, Kau Allah yang hidup. Amin, Jesus. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan nikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sembah, kami nikmati, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami ada karena kemurahan-Mu. Mari nikmati saudara, mari sembah Dia, bergaulah dengan Dia. Oh, Shikiara masuk, Shikiara Jiwa kami haus Tuhan, jiwa kami lapar akan Engkau Tuhan. Penuhi kami, penuhi kami. Oh,
Terus sembah dia. Sembah dia. Shikia rabase kenamaya ramase. Kiara la 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 la. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Benar Tuhan. Emas, perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih. Ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Katakan lebih dari segalanya, lebih dari segala. Shikiara la 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 la. Ingin dia lebih dari segalanya. Emas, perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari saudara katakan lebih dari, come on. Lebih dari, ku ingin. Selidiki hati kami Tuhan. Apakah kami menginginkan Kau lebih dari segalanya? Ku ingin lebih. Dia sungguh dekat, amat dekat. Yes Lord Jesus. Jadikan ku hamba setia kepada. Sekali lagi katakan lebih dari, oh, lebih dari, oh Jesus, ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, Kami sembah, Kau ku sembah. yes Lord. Oh Tuhan,
Sekali lagi katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Shikira la 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 la. Shikira la 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 la. Inilah Tuhan para penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau Yesus. Sekali lagi katakan, Kau ku sembah, Kau. Oh, Shkia la 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 la. Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah, oh Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Yesus. Sekali lagi katakan, Kau ku sembah, oh Yesus. Berikan kemuliaan bagi Dia. Mari sembah, sembah Dia. Shikia Ramaya Lamaso, haleluya. Shikia Ramaya Labaya Labaya Labaya. Mari kita akan penyembahan kita terus sembah Dia. Shikia Ramaya Labaya 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 Labaya. Shikia Ramaya Labaya 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 Labaya. Shikia kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama terus sembah Tuhan. Terus kita berbahasa roh yang kencang. Bukan karena suatu kebiasaan Tuhan, tapi suatu kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh anugerahnya kami percaya dengan iman memperkatakan bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kami kuasa, urapan dan otoritas di mulut kami untuk mengaum dan mendeklarasikan dengan kuat, double porsi dan berperang dengan kuat. Auman kami seperti auman singa Yehuda, dan apa yang kami katakan pasti terjadi, menjadi daging dan kenyataan. Kami sepakat, kami terobos, kami hancurkan, kami dobrak,
Kami patahkan setiap benteng-benteng yang dibangun oleh si jahat, iblis yang menghalangi keharmonisan dan berkat-berkat Tuhan atas keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat, kami patahkan, hancurkan dan usir keluar. Dibuang ke tubir-tubir laut yang paling dalam dan tidak bisa kembali lagi. Termaterai di sana, dibakar oleh api surgawi. Setiap roh perpecahan, roh kesalahpahaman, roh kebisuan dalam keluarga, roh kebekuan, roh kesombongan, roh sakit hati, iri hati, roh kemiskinan, roh kebodohan, roh belenggu kutuk masa lalu, roh kekalahan, roh kelemahan, roh kekerasan hati, roh ketakutan, roh kemarahan, roh kepahitan, roh ketortolakan, roh apatisme, roh sakit penyakit, roh kematian, roh kecelakaan, roh kemalasan, roh kedegilan, roh keegoisan, roh kebenaran diri sendiri, kebebalan, dan setiap roh-roh yang menghalangi keluarga kami. Mulai hari ini kami katakan semuanya sudah diterobos. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi, menghambat, dan menggagalkan setiap berkat dan rencana Tuhan atas hidup kami. Kami berdiri kehendak Tuhan harus terjadi sempurna dan unity atas kehidupan keluarga kami. Keluarga kami terima pemulihan roh, jiwa, tubuh, dan mengenakan pikiran Kristus. Pemulihan hati Bapa. Kami terima hati yang baru yang Tuhan berikan untuk keluarga kami. Keluarga kami dipenuhi dengan hideni, kesatuan, keharmonisan, kesembuhan, kelimpahan, kebebasan dalam Tuhan. Berkat kemenangan, sukacita, damai sejahtera berlimpah di keluarga kami. Dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus selalu ada mengikuti keluarga kami. Terobosan demi terobosan terjadi dalam keluarga kami. Kami sedang menerima keajaiban, mujizat, hal-hal yang besar membalikan keadaan di keluarga kami. Ada percepatan dan pelipat gandaan yang dahsyat terjadi di dalam keluarga kami. Kemanapun Tuhan membawa kami akan membawa kegerakan, lawatan, dan api cinta Tuhan. Dalam anugerahnya, Tuhan membawa keluarga kami masuk ke puncak destiny, puncak lawatan, puncak kemasan, puncak kelimpahan, dan puncak perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya terjadi dan digenapi. Dan juga Tuhan, kami bawa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk keluarga BMC Tuhan, terjadi dan tergenapi. Ada proteksi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk gembala sidang kami, Pak Lukas, Bu Serli, Judas serta Betani Tuhan. Ada proteksimu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keluarga BMC seluruhnya kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus terlindungi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus gak ada yang garang yang dapat menerobos. Dan juga Tuhan, kami berkatakan Tuhan, kami ambil jatah kami secara utuh, tidak tercecer satu apapun. Kami sepakat, kami sehati, terjadi apa yang kami doakan. Mari yang sepakat, sama-sama katakan amin 7 kali. Amin, 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 amin. Shira bala 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 bala. Shira bala 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 bala. Shira bala 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 bala. Akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus dipilih. Mari sekali lagi katakan, ku akan menang. Haleluya. Akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus dipilih. Mari saudara saja katakan, ku akan menang. Amin. Kemenangan telah biasa. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus dipilih. Sekali lagi katakan, ku akan menang. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Mari angkat tanganmu, mari kita katakan Tuhan pemenang. Come on. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang. Sekali lagi katakan, come on. Tuhan pemenang. Woo. Ada bersama pasukan surga. Bersamaku, ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus dipilih. Mari saudara saja katakan, ku akan menang. Tuhan Yesus dipilih aku. Tuhan Yesus dipilih aku. Tuhan Yesus dipilih aku. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing together. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all.
deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Jesus. You are worthy of it all. Terima kasih Tuhan. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Mari angkat tangan saudara bersama. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Come on, church. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, Let incense arise. day and night. Biar hidup kami seperti dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan siang dan malam. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. To you are Segala sesuatu berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan hanya bagi Tuhan segala kemuliaan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus, for from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. And for you are all things, and to you are all things. and for you are all things, and to you are all things, From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Shout hallelujah. Haleluya. Shout hallelujah. Haleluya. Ingatkan kami selalu bahwa hidup ini hanya karena Tuhan saja. Ingatkan kami selalu bahkan nafas kami pun berasal dari Tuhan. Semua adalah dari Tuhan. Dititipkan buat setiap kami. Itu sebabnya tidak ada satupun yang dapat kami sombongkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Sebab semua karena Tuhan. Itu sebabnya malam ini, mari Roh Kudus ingatkan kami selalu untuk kami terus merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Dan terus merendahkan diri kami di hadapan sesama kami. Ampuni kalau kami seringkali lupa diri.
Ampuni kalau seringkali kami lupa batas. Ampuni kalau seringkali kami berpikir bahwa itu semua karena diri kami. Itu sebabnya kami tidak lagi mau mencuri kemuliaan. Tapi kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Itu sebabnya ajari kami lebih dalam lagi. Untuk kami belajar akan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Agar hidup kami menyenangkan dan membuat Tuhan bangga. Terima kasih Bapa. Sampaikan firman-Mu buat kami. Demi nama Yesus. Semua kita berkata. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Bagi teenager yang perlu terjemahan, unit translation, ya bisa dapatkan karena Pastor Shirley menerjemahkan dari belakang. Baik, saudara sekalian, kita akan masih belajar tentang fruitful in ministry, berbuah lebat dalam pelayanan. Ingat bahwa pelayanan tidak hanya di dalam gedung gereja, pelayanan itu di mana saja kita harus lakukan pelayanan. Katakan amin. Nah, saya mau ngajak saudara untuk melihat satu ayat yang membuat kita harus belajar supaya ini tidak terulang kembali dalam hidup saudara dan saya. Kita lihat 1 Samuel 15 ayat 35. 1 Samuel 15 ayat 35. Dan ini konteks ayatnya adalah pada waktu Samuel sudah mau mati, Samuel seorang nabi besar atas Israel yang telah mengurapi seorang raja, seorang yang bernama Saul menjadi raja atas Israel yang pertama. Yuk kita lihat 1 Samuel 15 ayat 35. Alkitab berkata demikian, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Alias sampai Nabi Samuel mati, Samuel tidak lagi bertemu dengan Saul, sang raja. Tetapi Samuel berduka cita, sedih, menyesal karena Saul. Lihat, bukan cuma Samuel dan Tuhan menyesal karena Tuhan menjadikan Saul raja atas Israel. Saudara sekalian, Raja Saul adalah seorang yang diangkat Tuhan jadi raja atas bangsanya. Jelas diangkat jadi raja bukan untuk sekedar berkuasa, tetapi sebenarnya seorang pemimpin itu diangkat Tuhan untuk jadi pelayan. Katakan amin. Nah, saudara sekalian, tetapi yang menyedihkan adalah Alkitab jelas berkata bahwa Nabi Samuel itu berduka cita, sedih, kecewa karena Raja Saul. Bahkan Tuhan juga menyesal karena Tuhan telah memilih dan menjadikan Saul sebagai seorang raja atas Israel. Nah, coba renungkan sebentar saudara sekalian. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara selama ini? Apakah kira-kira hidup kita ini, apakah kira-kira pelayanan kita ini membuat hati Tuhan senang atau hati Tuhan menyesal? Udah, nggak usah jawab dengan mulut, di hati saja. Oke? Apakah kira-kira pelayanan saudara, pelayanan saya telah membuat orang lain bersuka cita dan bangga, atau justru sebaliknya ternyata pelayanan kita telah membuat sedih orang lain, telah membuat menyesal banyak orang, terutama keluarga kita. Nah, sekarang jangan cuma mandang saya dengan bengong, gitu. Coba mikir sebentar, kira-kira bagaimana dengan hidup kita? Siapa yang ingin membuat hati Tuhan dan orang lain menyesal atas pelayanan kita? Angkat tangan. Jangan, saudara ya. Siapa yang sebaliknya ingin membuat Tuhan dan orang lain bahagia, bahkan bangga dengan hidup dan pelayanan kita? Angkat tangan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Katakan amin. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar. Raja Saul adalah contoh orang yang melayani tetapi membuat hati Tuhan menyesal, bahkan hati orang lain itu menyesal. Nah, saya merenungkan ayat ini, kira-kira kenapa kok sampai Samuel menyesal? Kenapa sampai Tuhan juga menyesal? Karena ternyata jawabannya kalau Anda lihat kisah hidup Saul, dia itu melayani sebagai seorang raja. Dia menjadi seorang pemimpin, seorang pelayan bagi Tuhan dan umatnya Israel. Tetapi secara kanak-kanak. Nah, saudara sekalian, ini mengerikan sekali. Saya mau tanya, jujur ayo, hari ini banyak enggak para pemimpin yang kanak-kanak? Banyak enggak? Banyak, ya kan saudara itu. Makanya sampai orang berkata siap presiden. Ya, nah sekarang sudah nggak ada lagi siap presiden, sudah ketemu di MRT, saudaraku. Tapi yang terjadi ada kelompok yang lain yang akhirnya membakar foto dan bendera ya, daripada orang itu. Kenapa? Kenapa kita bela-belain? Tapi ternyata sekarang malah baik dengan Pak Jokowi. Nah Anda tahu, itu contoh ada banyak para pemimpin, banyak pelayan yang ternyata masih kanak-kanak. Kalau saudara tahu, lihat saudaraku, di mana-mana coba lihat hari ini di sosial media, ya saudaraku, di grup WhatsApp terjadi banyak perdebatan, saling menyerang, saling menjelekkan. Saudaraku, ujung-ujungnya apa sih? Saudara kalau Anda lihat, hanya sesama hamba Tuhan ribut sendiri. Ributnya apa? Merasa pengajarannya yang paling benar. Merasa doktrinnya yang paling benar. Yang lain itu salah, yang lain sesat, yang lain bakal masuk neraka. Saudaraku, saya lagi mikir-mikir mau saya live atau enggak. Ada satu grup saya diundang entah sekian ratus para gembala di Indonesia dan juga ada termasuk saya di invite saudaraku. Tapi saudara, satu hari bisa lebih dari 1.000 chatting. Anda tahu saya lihat itu cuma apa? Isinya berdebat tentang ayat, berdebat tentang pengajaran. Saudara. Saya cuma lihat astagfirullahaladzim. Saudara. Hanya yang satu bicara perpuluhan, yang lain anti perpuluhan. Yang satu bicara bahasa roh, yang lain anti bahasa roh. Yang satu bicara grace, yang satu bicara tentang hukum Taurat. Yang satu bicara tentang saudaraku yang ini, yang satu begini. Pokoknya saling serang menyerang. Jujur. Ya, mungkin besok saya akan buat sebuah status baru. Terserah mau masuk ke gereja palsu lagi terserah. Ngapain sih kita ini cuma ribut, merasa pengajaran kita paling benar, doktrin kita paling benar, terus ribut nyerang pendeta lain, nyerang gereja lain, sampai masalah sepatu diurusin, masalah jam baju diurusin. Jujur, kenapa tidak? Kita lebih baik. Kita mau menangin jiwa-jiwa itu loh, katakan amin. Ya kan? Coba lihat hari ini kalau Anda bisa ke Google atau Anda masuk YouTube, coba klik namanya Christian Prince. Keren. Dia orang Arab yang akhirnya saudaraku ahli hukum agama seberang dan dia ahli bahasa Arab yang akhirnya sekarang dia selalu saudaraku hampir tiap hari buat live. Untuk apa? Untuk ajak berdebat orang seberang. Untuk apa? Tentang Yesus. Mengajarkan tentang Yesus. Dan Anda tahu sekali dia live, ada ribuan dari berbagai negara yang menyaksikan. Dan Anda tahu yang akhirnya berdebat begitu tidak berhasil menjawab. Karena ini adalah orang jago hukum agama seberang. Dan dia juga jago bahasa seberang. Dan Anda tahu akhirnya dibabat habis semua. Dan orang itu akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan menurut kesaksian beberapa orang-orang yang bisa dipercaya. Sudah lebih dari ratusan ribu orang lain yang bertobat terima Yesus sebagai Tuhan daripada pelayanannya. Yang katakan amin. Katakan amin. Ngapain saya cuma ribut antara orang Kristen sendiri. Lebih baik cari jiwa. Udah ada yang amin, amin. Ya kan? Daripada kita cuma ribut tentang yang inilah, yang itulah, dan sebagainya. Mari kita belajar, saudaraku. Kita harus mengerti, kita tidak boleh kanak-kanak lagi. Tapi harus dewasa. Katakan bersama saya harus dewasa. 2, 3. Udah, gak usah menuntut orang lain dewasa. Tapi diri kita dulu. Katakan amin. Nah, judul khotbah saya malam ini adalah dewasa dalam melayani. Ucapkan 2, 3. Dewasa dalam melayani.
kita akan belajar kehidupan Raja Saul. Bagaimana seharusnya saudara dan saya melayani dalam kedewasaan. Nah, mari kita belajar dari kegagalan kesalahan Saul supaya kita buat pembalian keadaan. Cara dewasa dalam melayani, lihat lebih dulu dalam 1 Samuel 13 ayat 11 sampai ayat 14. Alkitab berkata demikian, 1 Samuel 13 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Setelah Saul jadi raja, bahkan bangsa Filistin mulai menghadang, mau perang. Dan sebelum perang harus ada korban yang dipersembahkan buat Tuhan. Samuel yang harusnya mimpin, tidak datang-datang. Sampai akhirnya Saul memberanikan diri memimpin mesbah korban bagi Tuhan. Lihat 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 14. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau berbuat? Ini perkataan Samuel kepada Raja Saul. Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Samuel, kamu terlambat. Padahal orang Filistin musuh telah berkumpul di Mikmas. Sudah siap menyerang kita. Ayat 12. Maka pikirku, kata Raja Saul, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku, Raja Saul, memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kalau Anda baca dalam kitab Imamat, sebelum bangsa Israel pergi perang, mereka harus mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dan yang mimpin haruslah seorang imam atau seorang nabi, bukan seorang raja. Itu adalah peraturan Tuhan. Tapi lihat ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu, apa baca sama-sama? Bodoh. Aneh kan? Mempersembahkan korban, mimpin penyembahan malah dianggap apa? Bodoh. Lihat, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Ingat baik-baik, ini saudaraku, hati-hati. Jangan sampai pelayanan kita kayaknya wow, hebat, tapi di mata Tuhan bodoh. Salah, kenapa? Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Bahkan sampai Tuhan bilang pada Saul melalui Nabi Samuel, sebab sedianya tadinya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Keturunanmu akan terus jadi raja Israel. Tapi ayat 14 lihat, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih orang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia, yaitu Daud nanti, menjadi raja atas umatnya. Karena engkau, perhatikan, baca sama-sama apa? Karena engkau apa? Tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita bisa belajar. Kenapa pelayanan Saul, waktu dia memimpin untuk membawa korban di hadapan Tuhan. Loh, ini kan Saul tidak ngajak bangsa Israel berdosa. Tapi ngajak untuk menyembah Tuhan, mempersembahkan korban, kan bagus kayaknya. Tapi di hadapan Tuhan bodoh. Bahkan sampai akhirnya Tuhan pilih orang lain, Daud kelak menggantikan Saul. Nah, kenapa? Karena Saul melayani semaunya sendiri. Saya ulang lagi ya, saya ulang, lihat kembali. Saul melayani Tuhan semaunya sendiri. Dan akibatnya justru pelayanannya membuat Tuhan marah dan menyesal. Nah, dari peristiwa ini kita bisa belajar bagaimana cara melayani dalam kedewasaan. Yang pertama, melayani dengan mengikuti cara Tuhan. Ulang lagi ya. Melayani dengan mengikuti siapa? Cara Tuhan. Jangan melayani semau kita sendiri. Jangan melayani sesuka diri kita sendiri. Maaf ya. Banyak orang sekarang itu kan begitu kan. Melayani pokoknya suka-sukaku. Saya lagi mau suka melayani, saya melayani. Lagi gak suka, berhenti, off. Saya pokoknya ya sudah, pokoknya saya ke gereja, saya ke gereja. Saya mau terlambat, mau apa? Gitu. Pokoknya sesuka saya. Nah, itu di hadapan Tuhan ternyata membuat Tuhan sedih. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar
Jangan melayani semau kita sendiri. Kita semua harus melayani dengan mengikuti caranya Tuhan. Ayo ucapkan bersama-sama statement ini. 2, 3. Melayani dengan mengikuti apa? Cara Tuhan. Katakan yes. Ibarat begini. Saudara hobi main bola? Ditanya enggak jawab. Anda hobi main bola? Anda hobi main bola? Pak Firgus ini hobi main bola, ya kan? Saya sih tidak hobi main bola. Ya, terutama sepak bola. Ya, maaf, saudara jangan paksa saya. Kenapa? Menurut saya main sepak bola itu aneh sekali. Satu bola dikejar 22 orang pemain, saudara. Dan yang heran begini, begitu sudah dikejar lari loh, saudara. Begitu kena, malah enggak ditangkap bawa pulang, enggak. Malah dilempar lagi, saudara. Ditendang lagi. No, just joking, saudara. Jangan marah. Yang pendukung Chelsea dan sebagainya, saudara. Oke? Nah, tapi Anda tahu, lihat bolanya sama. Antara bola sepak bola dengan bola basket dan bola voli. Besarnya sama enggak kira-kira? Sama, warnanya aja beda. Tapi jujur, walaupun bolanya besarnya sama, tapi lihat peraturan permainannya sama atau beda? Beda. Nah coba bayangkan kalau Cristiano Ronaldo atau Kakak itu siapa sekarang nih? Yang paling top sekarang siapa? Messi. Nah itu. Coba bayangkan kalau Messi, ya toh, hari ini dia mau main sepak bola, tapi dia semaunya sendiri. Dia nggak mau ikuti peraturan sepak bola, tapi dia ikuti peraturan basket dan peraturan voli. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Nah, ingat saudaraku, di sepak bola boleh nggak bola itu dipegang tangan? Boleh nggak? Nggak boleh kecuali kiper, betul nggak, saudara? Ya toh? Nah, lihat si Messi nggak boleh, dia harus tendang. Tapi tiba-tiba di tengah lapangan, saya ini kan orang hebat. Saya Messi, siapa yang tidak terkenal? Saya tidak tahu siapa, nggak tahu saya. Saya juara dan saya orang kaya raya. Lalu kemudian dia sambil lagi bertanding sepak bola. Tiba-tiba dia pegang bola, lalu dia dribble, sudah kayak basket, sudah. Kemudian dia mulai surfing kayak volley. Boom! Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Prit! Kartu merah. Dia harus minggir. Sehebat apapun Messi. Anda tahu, kita nggak boleh melayani itu semau kita. Tapi kita harus melayani mengikuti caranya Tuhan. Loh, Pak itu kan terlalu Taurat. Loh, tunggu dulu. Kalau saudara berkata bahwa saya mau melayani semau-maunya sendiri. Justru itu pelayanan kita nggak bagus. Malah bisa merusak dan merugikan banyak orang. Betul nggak, saudara? Nah, kenapa, saudara? Lihat bagaimana Raja Saul memimpin, mempersembahkan korban persembahan yang seharusnya bukan tugasnya raja. Harus tugas siapa? Imam atau nabi. Tapi dia melanggar batas dan akibatnya kartu merah dari surga. Kamu nggak akan jadi, keturunanmu nggak akan jadi raja selama-lamanya. Dipotong destininya. Dan Anda lihat bagaimana Raja Saul juga kembali bersikap bodoh. Kalau Anda nanti baca kisah-kisah berikutnya, waktu Tuhan ngomong kepada Nabi Samuel, suruh Saul dan Israel perang melawan Amalek. Karena aku nggak suka dengan bangsa Amalek, karena bangsa Amalek telah yaitu membuat jadi musuhnya bangsa Israel dan habiskan semua. Tapi lihat, Saul perang enggak? Lalu perang enggak ngelawan Amalek? Perang. Ngikuti Tuhan, ngikuti. Perang. Gitu. Menang enggak dia? Menang atas Amalek. Tapi semua dibunuh enggak? Hanya sebagian. Raja Agag, Raja Amalek, dan kambing domba yang gemuk tidak dibunuh. Dia melakukan perintah Tuhan semaunya sendiri. Dan itu tanda kekanak-kanaan. Ada orang bilang begini, saya mau melayani. Saya jadi orang Kristen, saya gereja. Tapi semau saya sendiri. Dan Anda tahu itu sangat mengerikan. Banyak orang hari ini hanya mau taat. Kalau itu cocok dengan pemikirannya. Tapi kalau enggak cocok, dia tidak mau taat. Raja Saul hanya mau melakukan perintah Tuhan yang cocok bagi dirinya. Sementara yang tidak cocok, dia tidak mau lakukan.
Dan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Kenapa saudaraku? Ibarat begini. Ada orang sekarang mau taat firman. Asal yang cocok. Ini enggak masuk akal. Di Alkitabnya zaman kertas dulu. Sekarang sudah zaman gadget repot. Zaman kertas. Ini enggak cocok. Ambil gunting, digunting. Sret. Buat mujizat 5 keturunan roti 2 ekor, enggak masuk akal, gunting lagi, ya toh. Perpuluhan, enggak kasih perpuluhan terkutuk, gunting, ya toh. Nanti pokoknya yang soal ngampuni, enggak cocok, enggak suka, aku enggak bisa ngampuni, gunting lagi. Lama-lama Alkitabnya gundul, sudah kita. Tapi sekarang kan enggak bisa digunting, Pak. Semuanya kan pakai aplikasi. Mungkin akhirnya di-delete, sudah. Lama-lama hilang semua, sudah. Nah, saudaraku, mari kita belajar. Lihat, masih ingat bukankah Yesus sampai ngomong gini? Nanti di akhir zaman, waktu penghakiman, ada banyak orang bilang begini, Tuhan, Tuhan, kami sudah melayani Engkau, kami sudah bernubuat demi namamu, kami sudah ngusir setan-setan. Wih, itu mereka berarti melayani enggak? Tapi Tuhan berkata apa? Tapi pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sebab aku tidak kenal kamu. Bayangin, saudara. Orang kalau sudah ngusir setan, itu diberi Tuhan urapan untuk ngusir setan. Ingat, ngusir setan, bukan ngusir mertua. Ya toh? Dan lihat, tapi sampai akhirnya Tuhan ngomong, enyah, jangan masuk ke dalam surga. Minggir. Kamu pembuat kejahatan. Loh, kenapa? Karena ternyata dia memang melayani Tuhan, tapi semaunya sendiri. Ada banyak orang mau melayani, tapi hidupnya tetap kacau. Enggak mau hidup dalam kekudusan. Tetap pelayanan aktif. Tapi cara pacarannya enggak kudus. Gitu. Nah, ada orang yang kemudian tetap mau aktif pelayanan. Tapi ternyata hidupnya terus jadi orang yang enggak jadi contoh dan teladan yang baik. Ayo, hari ini jangan cuman melayani dengan yang cocok dengan kita. Tapi kita harus melayani dengan mengikuti caranya Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Kata bersama saya mau ikut caranya Tuhan. 2, 3. Gitu. Kalau Tuhan berkata 1/10 kembalikan milik Tuhan. Terus kita ngomong, kenapa 1/10? Di gereja sebelah cuma 9%. Di gereja belakang cuma 5%. Gitu. Kenapa 10%? Jawaban saya, suka-sukanya Tuhan. Loh iya apa enggak? Iya enggak? Ya, toh. Ada yang tanya sama saya, kenapa Tuhan ciptakan ular sebagai binatang paling cerdik? Kenapa ular? Suka-sukanya Tuhan, saudara. Ya kan? Kita ini kadang-kadang terlalu, saudaraku. Ya toh. Kenapa? Kita hanya mau ikut Tuhan, melayani, mau dengan cara kita sendiri. Ya enggak bisa. Kita harus melayani dengan kedewasaan. Yang pertama, ucapkan statement ini. 2, 3. Melayani dengan mengikuti apa? Cara Tuhan. Yang kedua, belajar dari kebodohan dan kesalahan Raja Saul. Bagaimana cara dewasa dalam melayani. Yang kedua, 1 Samuel pasal 18 ayat 15. 1 Samuel 18 ayat 15. Yuk kita baca sama-sama. 1 Samuel 18 ayat 15. Semua baca. 2, 3. Ketika dilihat Saul bahwa Daud apa? Sangat berhasil. Akibatnya responnya apa? Makin takutlah ia. Ia ini siapa yang takut? Bukan setan, tapi siapa? Raja Saul. Kepada siapa? Kepada Daud. Aneh enggak? Waktu dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil. Perang selalu menang karena disertai Tuhan. Mimpin rapi bagus. Alkitab berkata, makin takutlah ia Saul kepada Daud. Anda tahu? Harusnya Saul tidak takut. Harusnya Saul semakin bangga. Kenapa? Siapa Daud? Daud bukan orang lain. Daud adalah menantunya sendiri. Daud adalah siapa? Panglima perangnya yang sangat dipakai Tuhan dan sangat berhasil. Kenapa dia takut? Jujur, karena hatinya sempit. Saudara sekalian, Raja Saul adalah pemimpin bangsa Israel yang sempit hatinya. Ya, kalau Trump telepon bilang saya masih khotbah. Suruh supaya hatinya tidak sempit.
Nah, dari ini kita bisa belajar bagaimana pembalian keadaan supaya cara kita melayani itu dewasa. Yang kedua, melayani dengan kebesaran hati. Cuman beberapa orang, amin. Ulangi, 2, 3 baca. Melayani dengan kebesaran hati. Hati itu bisa besar, bisa sempit. Pikiran kita bisa lebar, bisa sempit, tergantung dari siapa? Pak Lukas lagi. Halo, tergantung dari siapa? Tergantung dari siapa? Ya dari kita sendiri. Saudara pernah enggak melihat di rumah Anda ada bingkai foto yang kecil segini? Frame daripada foto, tahu? Gitu. Dan bingkai foto yang cuma sebesar ini, maka dianya bisa memuat foto yang sebesar itu. Tapi tiba-tiba saudara dapat hadiah dari teman saudara, sebuah foto waktu Anda lagi misalnya ulang tahun dan foto itu di print yang gede banget. Misalnya gedenya adalah segini. Ayo. Lalu diberikan pada saudara. Saya mau tanya, frame foto tadi yang kecil bisa enggak menampung foto yang besar tadi? Enggak bisa. Bagaimana caranya frame foto yang kecil itu supaya bisa menampung gambar yang besar? Gimana caranya? Buang lagi, jangan. Gimana caranya? Bongkar. Dibongkar, semua pakunya, skrunya dibongkar, terus diapakan? Ditempel, diperbesar. Dikasih extension tambahan. Supaya apa? Supaya akhirnya frame yang kecil berubah jadi frame yang apa? Besar. Nah jujur ya, semua kita pada dasarnya hati dan pikiran kita itu sempit. Dan kalau saudara mengerti kesempitan hati, ya itu akan membuat orang kanak-kanak dalam melayani. Ya Pak ya. Lihat orang lain berhasil, iri. Ya toh. Lihat orang lain jatuh, malah happy. Nah itu orang yang hatinya sempit. Sudah, yang sedih kan gini kan. Jujur ini, ada banyak orang, bahkan hamba Tuhan, waktu lihat orang lain lebih diberkati, lebih berhasil, lebih hebat, lebih terkenal, lebih, yang pasti bukan lebih kelebihan berat badan, saudara tahu. Jujur, ayo, hatimu sukacita atau malah sedih? Ini jujur. Iya, kalau lihat Pak Lukas diberkati, oke, amin. Karena saudara anggap saya mungkin orang yang sudah di atas. Tapi coba lihat, kalau sama-sama dengan teman Anda, sama-sama pelayanan dari bawah. Tiba-tiba mendadak temanmu ini diangkat jadi pemimpin besar. Bahkan akhirnya terkenal. Loh, ini selevel dengan saudara tadinya. Tiba-tiba mendadak dia mendunia. Ayo jujur, saudara bagaimana? Ditanya enggak jawab. Hah? Ikut bangga enggak? Nah, kalau kita berhati sempit, kita akan iri. Kita akan mencoba menjatuhkan. Kita akan betul-betul bahkan saudaraku enggak suka benci. Saya tuh heran. Ini penyakit banyak orang Kristen. Penyakit banyak hamba Tuhan. Ngapain sih? Ya kan? Lihat orang berhasil, lihat orang seneng, malah enggak seneng. Ya kan? Lihat orang foto keluarganya happy di Instagram, di Facebook malah pamer. Lah terus seneng. Lihat kalau sampai tiba-tiba kemudian di Instagram atau di Facebook tiba-tiba perceraian. Syukur, cerai. Itu kan jahatnya orang. Nah hari ini mari kita belajar. Ketika saudara dan saya mau melayani dengan dewasa, udah gak usah lihat orang lain, lihat diri sendiri. Katakan amin. Mari kita melayani dengan kebesaran hati. Katakan bersama saya, kebesaran hati. 2, 3. Lihat, Raja Saul itu hatinya sempit. Cuman dengar ancaman Goliat. Siapa yang bisa ngelawan aku? Ayo perang. Alkitab bilang apa? Hati Saul ciut-ciut. Badannya besar tinggi, tapi hati tikus. Hatinya kecil. Gitu. Daud badannya kecil, hatinya
besar. Siapa itu Goliat? Tuhanku lebih besar. Betul nggak, saudaraku? Lihat bagaimana Saul tersinggung, marah hanya karena para wanita memuji Daud lebih jago daripada dia. Betul nggak? Oh, cuman orang pujian gitu, jadi marah. Bahkan Saul waktu lihat rakyat mulai meninggalkan dia ketakutan. Saudaraku, beberapa hari yang lalu di grup hamba Tuhan Amerika Kanada sempat ada yang posting. Kenapa sih ketika ada jemaat yang pindah ke gereja lain, langsung ada akhirnya pendeta yang lama atau gereja yang lama kemudian marah dan menjelekkan jemaat itu dan sebagainya. Saya kemudian ada beberapa yang komen, tapi saya bilang gini, sudahlah, kita harus punya yang namanya God's kingdom. Bukan my kingdom. Gitu. Kalau kita berpikir God's kingdom, loh, kalau orang itu tiba-tiba pindah ke gereja lain, ya sudah, gereja lain itu apa? Kerajaan Tuhan atau kerajaan setan? Ditanya nggak jawab, saudaraku. Halo, kira-kira gereja lain itu kerajaan Tuhan atau kerajaan setan? Kerajaan Tuhan kan. Memang kalau sudah nggak cocok dengan gereja A, terus dia pindah gereja B, ngapain kemudian marah, kepahitan, luka. Tapi mari kita belajar. Ya udah, daripada dia ke kelenteng. Loh ya kan? Daripada dia ke masjid. Nah sebaliknya kalau dari gereja B, ada yang pindah ke gereja A. Gitu. Ya itu mengapa? Tahu uang? Ditanya. Punya uang? Uang itu ada sirkulasinya enggak? Kadang ada di dompet saudara, besok bisa pindah. Nah, loh yang penting begini, yang penting kita koreksi diri, kenapa kok ada yang pindah, ya toh kita mungkin minta maaf, kita beresin, perbaiki. Nah, tapi kalau orang itu memang sudah nggak cocok di gereja A, terus pindah ke gereja B, ya sudah relakan. Kan, amin, saudaraku? Tapi memang gini ya. Boleh ngomong terus terang enggak? Yang memang menyakitkan banyak pendeta, pemimpin itu adalah gini. Ketika ada orang pindah ke gereja lain, dia nggak mau sendirian. Dia mau bawa rombongan, saudara. Dan biasanya begitu di gereja yang baru, maka si jemaat dan rombongannya ngapain? Nyelein gereja yang lama, saudara. Gereja yang lama begini. Ini. Nanti begitu dia pindah ke gereja C, gereja yang B diapain? Jelek lagi. Nah, jadi gini, sudah kita itu pokoknya harus berbesar hati. Apalagi kalau jemaat itu ternyata jenis-jenis tertentu. Yang high maintenance, rewel banget, tuntutannya tinggi. Tapi low komitmen. Ketika dia pindah ke gereja lain, bahkan dia ternyata troublemaker, tukang buat masalah. Ketika dia pindah ke gereja lain, bila perlu dibuatkan ibadah ucapan syukur. Dan kita bisa memberi congratulation kepada gembala yang baru. Selamat menikmati. No. Just joking. Loh, saudaraku, kenapa? Karena seringkali hati kita sempit. Loh, ini gak usah untuk orang lain, untuk diri kita. Katakan amin. Mari kita belajar berpikiran besar. Ya toh? Kenapa? Karena pada ribut, masih banyak jiwa kok yang kita bisa menangkan. Betul gak? Ya kan? Halo? Betul gak? Pokoknya yang penting kita berkenan sama Tuhan, melayani baik, perbaiki terus, upgrade. Percayalah, Tuhan yang punya gereja, Tuhan yang akan kirimkan jiwa-jiwa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan namanya. Katakan haleluya. Takut kehilangan malah hilang. Nggak takut malah nggak hilang-hilang. Ya, kata bersama saya, melayani dengan kebesaran hati. 2, 3. Yang ketiga, yang terakhir, belajar dari Raja Saul yang melayani dengan kekanak-kanaan. 1 Samuel pasal 18 ayat 10 sampai 11. 1 Samuel 18 ayat 10 sampai 11. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Lihat kalau orang sudah hatinya enggak benar, itu jadi sarangnya setan. Ya enggak, saudara? Mengundang setan. Orang kalau sudah penuh kebencian, kekecewaan, pahit hati, udah. Yang namanya demit, tuyul, gundurwo, semua saudara itu huping-hupingnya saudara, semua betah di hati yang demikian. Makanya buang semua, katakan amin. Sehingga ia, Saul,
kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Nah ini lihat. Menarik sekali kalimat berikutnya. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Adapun Saul ada apa? Tombak di mana? Di tangannya. Saul ada tombak di tangannya. Terus dengan tombak yang ada di tangan Saul. Lihat ayat 11. Baca sama-sama. 2, 3. Saul melemparkan tombak itu. Melemparkan kemana? Melemparkan kemana? Ke Daud, bukan kepada musuh, bukan kepada babi hutan, gitu. Tapi kepada Daud. Karena pikirnya, baik baca sama-sama, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Dengan apa ditancapkan? Dengan tombak yang ada di mana? Di tangan Raja Saul. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Alkitab berkata, ada tombak di tangan Saul. Bukannya untuk melawan musuh, tapi digunakan untuk melempar kepada Saul. Mau diapakan Saul? Mau dibunuh. Saudara, apa yang ada di tangan kita, itu bicara tentang sebuah kepercayaan. Tongkat, tombak, itu gambaran tentang kekuasaan, otoritas. Raja Saul adalah seorang yang menyalahgunakan kekuasaan yang ada di tangannya. Itu kanak-kanak. Yang ketiga, cara dewasa dalam melayani. Melayani tanpa menyalahgunakan kepercayaan. Ayo ucapkan sama-sama, 2, 3. Melayani, ayo lebih keras, 2, 3. Melayani tanpa menyalahgunakan kepercayaan. Kepercayaan di tangan saudara seperti tombak yang tajam. Kepercayaan di tangan saudara dan saya seperti sebilah pisau yang tajam. Ingat, pisau itu atau tombak yang tajam adalah sesuatu yang dipercayakan buat kita. Dan seorang yang kanak-kanak, waktu dia pegang pisau atau tombak yang tajam, dia bisa membunuh orang atau bahkan mencelakakan dan bunuh diri sendiri. Tetapi pisau atau tombak yang tajam di tangan orang yang dewasa akan digunakan sebagaimana harusnya digunakan. Saudara, Saul menyalahgunakan kepercayaan. Sedih sekali. Ada banyak orang diberi Tuhan di tangannya bukan cuma tombak, tapi diberi Tuhan banyak anugerah. Di tangannya diberi Tuhan banyak, sampai dapat surat, green card, sampai citizen, Rolex, Seiko, dan sebagainya. Bahkan di tangannya sudah diberi Tuhan yang namanya kekayaan. Di tangannya diberi itu oleh Tuhan yang namanya talenta dan semua anugerah. Tapi pertanyaannya, di tangan saudara itu, tombak kepercayaan itu apakah engkau akan buat untuk menghancurkan orang lain? Atau engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian, Raja Saul bukannya sibuk memperbaiki kesalahannya. Tetapi dia sibuk menjaga wibawanya di depan rakyat. Kalau Anda baca, berkali-kali ditegur oleh Samuel. Terus kemudian sampai satu kali Samuel pergi karena Samuel marah. Karena lihat kamu nanti kerajaanmu akan dipecah Tuhan. Sampai Samuel itu jubahnya panjang, kemudian Saul pegang sampai robek 2. Krek. Dan kemudian demikian juga kerajaan akan dipecah Tuhan. Tiba-tiba Saul berkata, tapi mari ayo coba kita harus jalan bersama di depan rakyat. Supaya rakyat melihat bahwa aku masih bersama dengan Samuel. Lihat, yang penting bagi Saul adalah wibawa di depan orang lain. Apa artinya nama baik di depan manusia? Kalau di depan Tuhan kita begini. Mari kita belajar. Kita tidak boleh menyalahgunakan setiap kepercayaan. Raja Saul bukannya sibuk melawan musuh, yaitu orang Filistin. Tapi ia sibuk mengejar Daud. Bertahun-tahun di padang gurun. Karena iri dan dengki. Hari ini apa yang di tanganmu? Sudah kau gunakan dengan baik. Atau kau salah gunakan. Kepercayaan jangan sampai disalahgunakan. Ibarat tombak untuk melempar orang lain. Membunuh orang lain, atau kau gunakan untuk berburu
dan membawa kemenangan. Hari ini jangan berubah setia saat Tuhan beri kepercayaan lebih besar. Jangan pernah sombong. Saat Tuhan mulai angkat kita, di tangan kita semakin banyak berkat, semakin banyak kepercayaan. Dan jangan sibuk mempertahankan kekuasaan. Tetapi gunakan semua yang di tangan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Ini jujur ya, jujur. Di survei, orang lebih berani menabur untuk pekerjaan Tuhan waktu dia pas-pasan atau waktu berkelimpahan. Hah? Halo? Orang lebih berani menabur untuk pekerjaan Tuhan waktu dia ekonominya pas-pasan atau justru waktu dia kaya raya. Ayo jujur. Hah? Anda tahu ada sebuah university Kristen ya yang akhirnya di Amerika ya Oral Roberts University mensurvei. Itu mahasiswanya buat survei ke gereja-gereja. Dan mereka mendapat kesimpulan. Banyak orang ketika dia susah lebih gampang taat berkorban untuk Tuhan. Kenapa? Enggak mikir banyak. Mati ya mati. Tapi heran, orang semakin makmur diberkati, disuruh korban, mikir dulu, cukup enggak ya untuk cicilan rumah ya? Cukup enggak ya untuk jalan-jalan ya? Cukup enggak? Sudah lihat jujur, berapa banyak orang di tangannya, tambah banyak, tambah enggak bisa dipercaya. Saudara, mari hari ini, boleh kita nikmati berkat, tapi tetap jangan sampai saudara gunakan untuk diri kita sendiri, tapi gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya berdoa, dukung doa kami para pemimpin di gereja ini. Supaya semakin Tuhan percayakan, semakin kita tidak gunakan kepercayaan dengan salah. Tapi kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa mau saling mendoakan, siapa mau berkata, Tuhan, aku mau jadi orang yang dewasa dalam melayani. Kata bersama saya amin. Nah, cara dewasa dalam melayani ada 3 hal. Yang pertama apa? Melayani dengan mengikuti, jangan suka-sukamu sendiri. Ya toh, bahasa hokiannya jangan sampai Tuhan ngomong di surga gini, sakarmu, gitu, jangan cerita. Tapi mari kita belajar ikut caranya Tuhan. Yang kedua, melayani dengan kebesaran hati. Jangan dengan hati yang sempit, hati yang kecil, tapi perlebar. Yang ketiga, melayani tanpa menyalahgunakan kepercayaan. Tambah dipercaya banyak, semakin rendah hati. Dipercaya banyak, semakin hati-hati. Yang mau, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan amin. Amin. Saya minta kunci F. Mari kita beri bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bersikaplah dewasa dalam melayani. Sia-siakan waktu yang Tuhan. Jangan sampai hidup kita membuat hati Tuhan dan orang lain kecewa. Seperti Saul. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah. Oh Tuhan, oh
Apa yang di tanganmu hari ini, selagi kepercayaan yang Tuhan sudah beri, jangan pernah disalahgunakan. Mari kita perbesar hati kita yang sempit. Mari kita mengikuti cara Tuhan, bukan semau kita sendiri. Oh Tuhan, siapa malam ini mau berkata, Tuhan ampuni setiap kekanak-kanaanku selama ini. Aku mau berubah, melayani dalam kedewasaan. Aku mau mengikuti cara Tuhan, bukan caraku lagi sendiri. Aku mau punya kebesaran hati. Aku tidak lagi mau menyalahgunakan setiap kepercayaan. Yang mau mari maju ke depan, kami akan doakan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Yang mau alami mujizat, pertolongan Tuhan, mari maju ke depan. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, ini sudah jadi oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku terus sembah Dia. selagi Aku masih kuat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkah. bila saatnya nanti Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkah. bila saatnya Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkah. Mari sembah Tuhan, perbesar hati kami yang sempit. Tuhan, kami mau mengikuti cara Tuhan, taat akan setiap perintah-Mu, dan ajar kami tidak menyalahgunakan setiap kepercayaan yang ada dalam hidup kami, tapi kami menggunakan itu semua dengan cara yang benar. La 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 la
itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan menyenangkanmu, oh, biar hidup kami menyenangkanmu Tuhan, Tuhanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, melayanimu, 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 hanya itu kerinduanku, melayanimu, senangi hatimu, hanya itu kerinduan, melayanimu, melayanimu. Amin, hanya itu Tuhanku. oh, melayanimu, layani hatimu, hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu Mari semua berdiri bersama-sama. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Saya minta Pak Firkus berdoa. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku.
Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pak Lukas Tuhan. Terima kasih biar itu menjadi rema dalam kehidupan kami juga Tuhan. Biar kami juga melayani-Mu Tuhan, tidak dengan semau kita Tuhan, atau dengan semau gue juga Tuhan. Biar kita melayani dengan sesuai dengan peraturan yang ada juga Tuhan. Terima kasih atas semua berkat-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan terbaik Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan, kembalikan berkali lipat ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Saudara, hari Sabtu pagi kita akan kembali adakan Bethany Share Love, jadi berkat buat komunitas. Saya harap saudara bisa selain menyumbangkan barang-barang layak pakai, tapi Anda juga bisa ikut hadir jam 9 pagi atau 9.30 karena membantu persiapan jam 10 tepat kita akan mulai. Lalu kemudian Sabtu ini akan ada doa pengurapan di lantai 2 jam 7.30 malam. Saya harap untuk semua pelayan Tuhan di gereja ini bisa hadir dan bagi jemaat yang rindu juga Anda bisa hadir. Lalu minggu besok kita akan belajar lebih lagi bagaimana kita berbuah dalam pelayanan kita. Baik, itu saja pengumuman, kita memberi dengan sukacita. Haleluya. Mari kita berikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yeah. Mari sama-sama katakan. Bukit cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran, yang merindukan lawatan Tuhan. Katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Katakan, datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our. Sekali lagi saudara katakan, datanglah dan bertambah. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great. Sekali lagi katakan, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat yang membuat saudara melihat kepercayaan demi kepercayaan Tuhan lebih dahsyat, lebih hebat, tapi gunakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga memberkati fellowship kami pada malam hari ini, semuanya menyediakan kembali berlipat-lipat kali ganda, yang sudah melayani berkat dan limpah. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan memberkati.